Pagi itu, aku begitu bersemangat mengatur langkah demi langkah untuk menggapai gerbang sekolah. Kehangatan mentari yang seolah sangat mendukung langkah yang sedang kurancang, semakin menambah gairahku untuk lebih cepat mendapati gerbang sekolah, tempat di mana aku menuntut ilmu. Kehangatan ini benar-benar memukau, terlihat dari wajah Bapak Satpam yang tersenyum ramah. Begitu asik menyambut para siswa-siswi masuk ke gerbang sekolah. "Selamat pagi, Pak," sapaku sembari tersenyum lebar menatap Bapak Satpam. "Hei, selamat pagi, Nak. Semoga harimu menyenangkan." Dengan senyum manis ala Bapak Satpam yang begitu hangat menyapa, tanpa ragu, ku terus merajut langkah demi mendapatkan kelasku. Saat ini, aku seorang siswi SMP yang duduk di bangku kelas 7. Sungguh sesuatu yang sempurna. Jika pagi yang hangat mengantarmu untuk bertemu dengan teman sebaya yang bersedia menemani harimu untuk menimba ilmu bersama. Ditambah lagi dengan guru-guru yang tegas dan bersahaja. Kau tahu, setiap hari adalah kesempatan yang sempurna yang diberikan Tuhan untukku nikmati. Meski aku bukan seorang siswi yang pandai bergaul, tapi aku bersyukur karena setidaknya masih ada teman sekompleks yang begitu setia menemani waktuku istirahat di sekolah. Siang diselimuti terik yang begitu menyengat, itulah waktu di mana kami mengatur langkah untuk pulang ke rumah. Masih dengan orang yang sama, seseorang yang begitu cantik, paras, dan hati, yang selalu mengatakan ya untuk setiap permintaanku. Dia anak yang ramah dan cukup manis. Ate, sapaan sayang yang sering kulontarkan ketika bertemu dengannya. Untuk mempermudah langkah kami menumpang angkutan umum karena jarak dari sekolah ke rumah cukup jauh jika ditempuh dengan cara jalan kaki. Dan ya, tentu saja, setelah turun dari kendaraan umum, sambil bergandengan tangan, cerita riangku dan Ate di kelas tadi mulai terdengar. Meski tertawa kecil sebagai respon atas cerita yang mungkin hanya sekadar bergurau, untuk menemani langkah, kami berdua menyusuri jalan ke rumah. Tapi itulah merupakan tradisi yang sudah kami anut sejak kami memutuskan untuk berteman dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Tanpa terasa, ternyata kami sudah sampai di rumah Ate. "Flo, kamu hati-hati di jalan ya. Kalau jatuh, kamu bisa sebut namaku 3 kali dan bangun sendiri untuk melanjutkan perjalananmu ke rumah." Hihihi, pamitnya begitu mengejek, dan aku harus melanjutkan perjalananku seorang diri. Melangkah lagi dan lagi. Ya, tampak lega ketika melihat gubuk yang melindungi aku dan keluargaku selama ini sedang menanti salah satu penghuninya pulang. Aku berhenti sejenak, menghapus keringat yang meleleh akibat sengatan matahari yang begitu sempurna. Sambil tersenyum ramah, menatap gubuk yang selalu setia melindungi kami dari terik matahari dan hujan. Benar-benar memiliki cara tersendiri untuk menimbulkan kerinduan. Akhirnya sampai juga, tuturku lembut sambil menggapai pintu rumah. "Shalom, selamat siang." Dengan semangatku sapa wanita parubaya yang sedang duduk di ruang tamu untuk menunggu satu persatu anggota keluarganya pulang. "Iya, dia ibuku, pemilik rahim yang telah menghadirkanku di dunia ini." "Shalom," sahutnya dengan senyum manis khas yang tidak dimiliki wanita lain di dunia ini. Dan tuturnya selalu berhasil mengentarkan hati. Kecantikan yang terpapar dari wajahnya sungguh berhasil menghapus lelah dan penat yang kualami saat menempuh perjalanan tadi. Ku gapai tangan penuh kerutan itu, ku cium dan ku dekat senyum sosok yang tidak pernah lelah menemani hari. Ya, dia anugerah terindah, rahim paling nyaman, dan paras tercantik yang kumiliki. Tuhan sungguh baik,
menghadirkan wanita yang luar biasa dalam hidupku. Dia adalah ibu.